Dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, selamat datang ya di edukasi umum bisnis pemasaran aset digital Metaverse ya. Dan khususnya yang belum bergabung ya, yang belum membeli asetnya dan melakukan transaksi jual belinya ya. Malam hari ini adalah edukasi untuk umum. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian yang memang belum bergabung, belum di Metaverse ya, belum membeli asetnya. Hari ini adalah prioritas kami. Jadi nanti next ketika di sesi pertanyaan, silakan infokan bahwa Bapak Ibu sekalian belum bergabung ya atau belum join di Metaverse ini sehingga akan menjadi prioritas host kami ya dalam penunjukan yang bertanya nantinya ya. Bisa bertanya di via chat ataupun via langsung, tinggal resen ya, tapi setelah sesi ini ya. Oke, saya masuk ke materinya ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini kondisi saat ini ya. Kita nggak bisa pungkiri nih teman-teman semua ya, bahwa ini adalah potensi ya, belum tentu terjadi sih, tapi masih potensi ya. Resesi dunia 2023 ya. Ini lagi banyak banget sih, yang lagi banyak banget dibahas di YouTube dan lain-lain segala macam ya, sehingga menjadi sebuah isu yang sangat menarik untuk dibahas, khususnya dipersiapkan teman-teman. Karena jauh lebih baik kita mempersiapkan payung sebelum hujan ya. Jangan sampai kita keburu habis tabungannya baru kita berpikir untuk keluar dari zona kehabisan uang ya. Dan ini kita nggak tahu ya masa depannya akan seperti apa, apakah benar resesi akan terjadi, tapi setidaknya apa persiapan Anda ketika memang nanti ternyata hal ini terjadi ya. Oke, yang resen nanti dulu ya. Ayo fokus dulu Bapak Ibu sekalian di materinya ya. You can stop the waves ya, but you can learn to surf. Jadi kita tuh nggak bisa ngebendung sebuah gelombang ya, tapi kita bisa belajar untuk mengarunginya gitu ya. Kita bisa belajar untuk berselancar, untuk bisa mengarungi sebuah gelombang itu teman-teman. Nah, mari kita coba berpikir ya, apakah sebuah arti pekerjaan ya, apakah kita di posisi mencari pekerjaan atau mencari penghasilan teman-teman ya. Karena ketika kita mencari pekerjaan belum tentu menghasilkan, tapi kalau kita mencari penghasilan teman-teman belum tentu harus kerja ya, kerja rutinitas dan lain-lain segala macam ya. Kita bekerja menjadi karyawan misalkan ya, nggak kerasa ternyata udah sampai tua, kalau kita nggak punya apa-apa dan lain-lain ya. Karena sejatinya kalau misalkan masih di level karyawan, khususnya yang masih belum naik gitu ya, akan sulit teman-teman ya buat gaji UMR deh. Bayangin ya kalau teman-teman posisi gaji UMR lalu belum ada penghasilan lainnya, sampai kapan bisa kebeli mobil, rumah dan lain-lain segala macam ya. Semua itu bisa percepatan kita capai kalau kita di posisi pebisnis, dan itu sebuah kenyataan dan yang saya yakini sampai saat ini teman-teman. Seperti itu ya. Berbeda kalau misalkan teman-teman sekalian memang lahir dari sultan dan lain-lain segala macam ya. Dan mungkin malam hari ini mudah-mudahan teman-teman semua juga adalah seorang yang sedang mencari peluang ya, peluang bisnis online yang aman, hasilnya besar, modalnya kecil, resikonya kecil. Nah, mungkin Metaverse ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik ya. Nah, bicara memulai teman-teman ya, kita harus punya impian nih. Apa impian teman-teman 1 tahun ke depan? Apakah bebas hutang ya, apakah rumah baru, mobil impian, memiliki usaha sendiri ya, trip luar negeri ya, atau buat yang muslim khususnya ya, bisa capai ibadah haji. Dan Bapak Ibu sekalian semua bisa capai hal ini bahkan dengan modal ratusan ribu ya. Nggak salah dengar ya, ratusan ribu teman-teman ya, ratusan ribu ya. Kalau mau percepatan bisa jutaan ya. Jutaan pun di level 5 itu masih 5 level coupling ya, itu masih 2,5 juta ya. Kita bisa modal sekali lalu kita jual berkali-kali. Nah, kita harus mengadopsi kebiasaan baru teman-teman. Nah, banyak sekali orang-orang yang merasa hidup ini semakin sulit karena dianya berdiam tapi era terus bergerak ya. Eranya terus jalan. Yang dulunya mungkin teman-teman pernah ketemu ya, bahwa ada ojek pangkalan yang ribut sama ojek online ya, waktu awal-awal ojek online muncul ya. Awalnya ribut sampai pasang nggak boleh ojek online masuk dan lain-lain segala macam. Tapi lambat laun yang namanya disrupsi teknologi itu nggak bisa dihindari ya. Yang bisa kita lakukan adalah merangkulnya dan mengikutinya gitu ya.
Dan akhirnya sekarang kita bisa lihat banyak yang ojek pangkalan sambil ojek online juga, ya. Dan yang pelang-pelang tadi ribut dan lain-lain sudah mulai diturunkan karena mereka juga bisa dapat double, dari pangkalan dapat, dari online dapat. Gitu. Ngapain kita ngelawan sebuah era yang akan terus bergerak, teman-teman. Ya. Ketika kita melakukan sebuah kebiasaan baru, emang awalnya nanti berat nih. Oh, kok yang tadinya gue jualan fisik, kan ini jelas nih ada fisiknya, enak jualan ke orangnya nih. Bang, ini barangnya, abang mau beli apa enggak gitu ya. Tapi sekarang udah masuk ke era digital nih. Gimana nih saya menjualnya dan lain-lain segala macam. Itu adalah hal baru. Ketika kita biasakan menjadi kebiasaan baru, maka akan terbiasa. Ya, tidak ada semua orang yang langsung tiba-tiba ahli, teman-teman. Awalnya pasti akan proses dulu ya, melalui proses lakukan berkali-kali sehingga menjadi habit, kebiasaan. Ya, udah kebiasa sih, jadi gampang ya, seperti itu. Nah, era itu teman-teman selalu berubah ya dan berkembang ya. Jadi yuk mulai dari sekarang ya teman-teman semua, khususnya yang hadir di Zoom malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mau menuju melek era ya. Melek era, bukan yang akan selalu menjadi gagap era. Karena gaptek, gagap era itu bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, teman-teman. Ya, semua bisa disembuhkan asal dengan kebiasaan. Tinggal terbiasa aja ya. Yang dulunya era handphone pakai tombol ya. Saya masih ingat banget ya, semakin banyak tombol semakin mahal saat itu. Dari tombol yang cuma ada 9 jadi banyak banget ya. QWERTY ya, QWERTY keyboard ya. Nah, lalu berubah ke era yang nggak pakai tombol sama sekali saat ini ya, full layar ya. Awal-awal mereka ngerasa, ribet nih ngetiknya dan lain-lain. Tapi ternyata makin ke sini, sudah makin banyak orang yang bisa ngetik satu tangan dengan layar full screen seperti ini. Nah, itu karena terbiasa juga teman-teman ya. Yang awalnya harus kita tuh waktu dulu kan yang bisa satu tangan tuh yang 9 tombol ya. Ya, bukan 9 tombol sih, 12 tombol ya. Nah, kayak gitu, tapi lama-kelamaan kita terbiasa, teman-teman. Ya. Dan kita nggak bisa kupungkiri sekarang hampir semua handphone baru rata-rata full screen. Ya. Oke. Nah, dulu di awal banget itu era sumber daya alam, teman-teman. Ya. Orang yang melek era mendapatkan financial tipping point nih, loncatan penghasilan karena mereka lebih cepat berpikir dan bertindak untuk bisa menguasai era sumber daya alam yang saat itu belum booming. Ya, pernah ingat nggak, dengar nggak teman-teman, kalau dulu-dulu tuh misalkan di suatu lokasi sih, sampai sekarang masih ada lokasi-lokasi tanah yang belum banyak dihuni, ya masih jarang penduduknya, itu sebagian besar orang yang tidak melek era, dia bilang ini tempat jin buang anak gitu ya. Ini tanah ini nggak akan laku, susah lakunya dan lain-lain segala macam. Tapi orang yang melek era yang bisa ngelihat visi ke depan, dia bisa beli saat belum booming dan dia akan panen saat nanti di sana sudah padat. Ya, kalau di daerah Bogor sendiri saya pernah dengar ingat banget ya daerah Cilebut sama Bojonggede dulu dibilang kayak gitu juga ya. Tempat jin buang anak, tapi sekarang teman-teman rebutan. Ya, rebutan. Harganya berapa juga dibeli, teman-teman. Nah, inilah di era sumber daya alam, ya. Kembali lagi yang melek era teman-teman yang dapat hasil lebih banyak duluan tentu saja, ya. Lalu masuk ke era industri nih, ya. Era industri kita bisa lihat ternyata di era industri satu orang yang punya industri besar ya dengan misalkan luas taruhlah nggak sampai 1 hektar itu bisa ngalahin tuan tanah yang punya tanah puluhan hektaran bahkan puluhan hektar teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena saat itu udah mulai eranya industri teman-teman ya, satu pabrik yang besar itu udah bisa ngalahin omsetnya tanah, karena tanah itu kan omsetnya ataupun penghasilannya dari capital gain aja ya, dari kenaikan harga tanah itu sendiri. Sedangkan pabrik ini bisa ditentukan oleh yang memanajemennya, mau dapat untung berapa, kalau mau dapat untung segini produksi segini dan lain-lain segala macam ya. Nah, lalu dari situ masuklah ya ke era internet nih, jual beli online. Ya, yang dulu orang tuh kalau namanya jual beli barang ya, handphone, baju dan lain-lain segala macam ya harus ketemu langsung lah. Nggak afdol lah kalau nggak ketemu langsung, masa beli baju lewat online, ntar kalau nggak muat gimana dan lain-lain segala macam. Nah, dulu seperti itu teman-teman, tapi sekarang udah makin ke sini, bahkan saya pribadi banyak banget beli baju itu lewat online aja. Ya, karena asal udah tahu triknya, udah tahu caranya, kita bisa dapat baju yang
pas ukurannya, ya, yang nggak perlu kekecilan atau kegedean dan lain-lain ya. Nah, di era jual beli bisnis online ini ya, sekitar tahun 1999, itu Jack Ma dan Jeff Bezos ya, itu yang jadi melek era duluan. Sekarang teman-teman lihat beberapa kekayaan beliau, ya. Oke, sebentar ya, saya turun tangan dulu. Nah, dari era internet masuklah ke era blockchain, ya, cryptocurrency. Ini sekitar tahun 2000-an ya, teman-teman ya. Dulu Bitcoin itu sekitar 2009 ya, itu harganya sekitar 50-an perak, teman-teman. Dan awal Bitcoin itu ya, awalnya itu sebagai bonusnya kayak main game gitu, kayak main game Mobile Legends dapat Bitcoin gitu ya, lama kelamaan makin banyak dipercaya, makin banyak orang tahu keamanannya blockchain ini dan lain-lain segala macam. Karena di dunia blockchain teman-teman ya, privasi informasi pribadi adalah sesuatu yang menjadi perhatian ya. Intinya security of blockchain ini teman-teman ya, aman, transparan, tapi tetap anonim teman-teman. Kita transparan banget ya, tapi tetap anonim. Nggak ada tuh nama orangnya, nama jalan rumahnya dan lain-lain segala macam, tapi kita bisa lihat seluruh transaksi ya di blockchain di seluruh dunia. Oke. Mohon kerjasamanya ya untuk tidak resen dulu karena menghalangi layar ya teman-teman ya. Itu akan tampil di semuanya soalnya. Oke, thank you ya. Dan kita dari era blockchain itu masuk lagi ke era NFT ya, non-fungible token ya, kayak gini-gini nih ya, kayak gambar-gambar kayak gitu doang gitu ya. Ternyata ada yang laku sampai miliaran ya atau ratusan juta. Kok bisa ya? Yang dulunya itu lukisan tuh harus dalam bentuk fisik ya. Ternyata sekarang seni itu bisa diaplikasikan di digital juga. Cuman di HP aja, nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium mungkin ya, atau nggak bisa diraba teman-teman. Ya, hanya bisa disentuh aja di dalam layar. Tapi ternyata harganya fantastis juga ya peminatnya. Kenapa? Karena sudah eranya teman-teman. Ya. Lalu era metaverse nih. Nah, ini yang saat ini yang lagi terbaru ya. Banyak sekali yang lagi menggarap hal ini teman-teman. Era metaverse di mana nanti ke depannya itu banyak orang bisa berkomunikasi tanpa keluar rumah, bisa meeting lewat metaverse ya dan lain-lain, bisnis dan semuanya nanti ke depannya era metaverse. Ya, awalannya sebelum era metaverse ini ya, seperti kita nih di sini nih, kita melakukan bisnis ya dari rumah aja, kita ketemu klien nggak harus lagi ke ke tempat makan ataupun tempat minum ya, janjian panas-panasan dan lain-lain, kita bisa dari rumah aja via Zoom seperti ini teman-teman. Dan nanti eranya metaverse itu lebih dahsyat lagi ya, bisa lebih 3D lagi teman-teman, bukan cuma layar gini aja, tapi kayak 3D, seperti itu. Dan masuk juga ke era DeFi ya teman-teman ya, desentralisasi finance. Nah, di sini teman-teman yang peluang akan kami share ke teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang ada hadir malam hari ini, yaitu di DeFi ya, desentralisasi finance, di mana tidak ada yang mengelolanya dan semua berjalan di atas blockchain tanpa perlu lagi melibatkan manusia lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau dikutip dari sumber ya koin investasi ini teman-teman ya, apa itu DeFi? Nah, kita jelasin ya. Jadi DeFi itu teman-teman ya, merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan terbuka ya, tanpa perlu izin, transparan dan tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas terpusat ya. Ini saya kutip dari koin investasi ya, jadi bukan dari metaverse-nya. Jadi ini penjelasan secara umumnya dulu teman-teman. Jadi biar teman-teman Bapak Ibu sekalian paham ini di dunia blockchain itu apa sih gitu ya. Kalau cuman pakai teknologi blockchain aja, teknologi koin kriptonya saja teman-teman ya, tapi tidak di DeFi, tetap ada manajemennya, tetap ada sentralnya yang memegang hasil ataupun modal teman-teman sekalian ya, itu potensi disalahgunakan masih tetap ada. Nah, berbeda dengan DeFi ini teman-teman, karena ini sudah desentralisasi ya. Hal ini bisa dilakukan DeFi karena teknologi smart contract. Nah, itu teman-teman yang membedakan. Jadi kita bukan di blockchain saja, tapi kita bagi hasilnya ya atau teknologinya sudah menggunakan smart contract yang ditanamkan di blockchain ya. Ini dapat memungkinkan developer membangun fungsional yang jauh lebih canggih, bukan sekedar mengirim atau menerima uang mata digital saja. Nah, DeFi dapat menjadi alternatif global untuk setiap layanan keuangan yang digunakan saat ini, misalkan tabungan, pinjaman, perdagangan, ya, asuransi lainnya, dapat diakses siapa saja hanya menggunakan smartphone.
Nah, kita di posisi perdagangan ya, kita di posisi pemasaran. Kita beli Kafling Digital Metaverse lalu kita jual, simpel sih sebenarnya. Ya, meski bisa diakses secara terbuka, namun para pengguna harus tetap memiliki kendala penuh ya atas aset-aset mereka dengan menggunakan aplikasi terdesentralisasi atau namanya DApps, desentralisasi aplikasi. Nah, jadi kita menggunakan wallet yang memiliki fitur DApps ini, teman-teman. Sehingga wallet kita bisa dikonekkan di smart contract, kita bayar ke smart contract, kita menghasilkan dari smart contract. Seperti itu. Ya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat pengguna menggunakan stablecoin ya, meminjamkan uang dan lain-lain segala macam ya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau di luaran sana ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengetahui cara menghasilkan penghasilan dalam dunia kripto itu biasanya ngejar koin fluktuatif seperti Bitcoin, Ethereum, Tron dan lain-lain ya, beli di harga bawah, jual di harga atas ya untuk mendapatkan selisih profitnya yang menjadikan jatuhnya fluktuatif income ya, harganya bisa naik atau bisa turun seperti itu. Nah, menariknya di sini kita menggunakan stablecoin ya. Stablecoin yaitu salah satu tipe kripto, koin kripto yang harganya stabil mengikuti salah satu mata uang fiat. Dalam hal ini adalah dolar, teman-teman ya. Dalam hal ini dolar, kita pakainya adalah DAI token ya, stabil coin. Ya, ini tuh mirip kayak USDT atau BUSD, teman-teman ya. Sama, fungsional sama, hanya ini ada DAI coin ini di jaringan Polygon. Kenapa? Karena murah dan sekarang itu lagi mulai terkenal banget Polygon nih ya. Lagi mau nyalip Binance, teman-teman. Gitu. Oke, nah manfaat utama DeFi teman-teman ya, pertama adalah tidak ada perantara ya, terus layanan tidak akan ditutup, nggak bisa ditutup teman, di bank, nih contoh ya, ini juga saya informasi dari poin investasi teman-teman ya, layanan tidak akan ditutup, di bank jika ada suatu krisis atau masalah ya, ataupun misalkan bangkrut, ataupun kayak gimana ya, nasabah tidak dapat mengakses data atau dana yang mereka miliki. Tetapi di DeFi hal itu tidak mungkin terjadi tuh ya. Saatnya layanan keuangan yang ada di desentralisasi finance karena layanan keuangan yang ada di DeFi dipasang di atas blockchain, sehingga data yang direkam tersebar terdiri dari ribuan nodes ya, ribuan komputer lah ibaratnya, yang saling terhubung dan saling meng-backup. Jadi satu di misalkan dihack ya, yang lain udah siap meng-backup di seluruh dunia, bukan di negara tertentu saja ya. Nah, kemudahan akses dan mengurangi biaya seperti itu. Ya, jadi ini bisa dibilang disrupsi teknologi untuk perbankan, teman-teman. Ya, nah kita coba sedikit perbandingan ya untuk bank konvensional sama ini juga saya dari koin investasi ya. Jadi bukan dari kami, teman-teman. Tapi ini adalah pengetahuan umumnya untuk sebuah DeFi ya, DeFi project ya. Nah, bank konvensional itu memiliki otoritas pusat ya. Nah, desentralisasi ini tidak memiliki otoritas pusat. Artinya kalau perbankan teman-teman ngajuin masih bisa ditolak misalkan ataupun tidak dibayar ataupun seperti apa ya. Contoh seperti yang investasi paling aman di sebuah perbankan itu kayak deposito gitu ya. Nah, itu yang paling aman teman-teman, tapi masih ada deposito yang tidak bisa terbayarkan juga. Karena apa? Karena pihak perbankannya atau manajemennya kurang baik dan lain-lain ya. Ya baik lagi karena masih ada yang mengelolanya. Jadi semua tergantung yang mengelola teman-teman. Selama masih ada pihak otoritas pusat. Nah, itu pertama. Kedua, di bank itu kurang transparan ya. Kalau di DeFi itu sangat transparan. Di perbankan hanya kita yang bisa ngelihat rekening koran kita, data kita ya dan lain-lain segala macam. Khususnya transaksi perbankan itu per human teman-teman ya, per orang. Misalkan nama saya Ivan dan yang bisa ngelihat semua transaksi saya hanya bank dan saya aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ya dari DeFi ini kita 24 jam bisa lihat semua transaksi kripto yang ada di dunia 24 jam. Mau kita lihat transaksinya Dogecoin atau Bitcoin, semuanya bisa ya. Nah, yang ketiga, kalau di perbankan izin rumit ya jika ingin bergabung. Ya ini sederhananya kalau misalkan ingin buka tabungan ya, itu biasanya lebih ribet teman-teman ya. Kita harus datang ke banknya, kita harus bawa dokumen-dokumen yang jelas ya. Kalau nggak jelas itu bisa ditolak dan lain-lain segala macam memenuhi kebutuhannya. Ya, kalaupun misalkan via online di rumah ya harus jelas ngikutin dan lain-lain dan masih ada kemungkinan ditolak sebagai nasabahnya. Seperti itu ya.
Nah, kalau di DeFi izin lebih sederhana. Jadi teman-teman membuat wallet dan mengkonekkan ke smart contract itu nggak perlu namanya KYC lagi, nggak perlu KTP, ya nggak perlu nama pasti gitu dan lain-lain, nggak perlu. Wallet itu di dalam dunia kripto ya itu bisa dipakai, bisa dianggap sebagai identitas. Contoh orang beli NFT ya, kepemilikannya ditunjukkan dengan walletnya, pemiliknya siapa gitu ya. Si wallet itulah si pemiliknya gitu ya. Ketika udah ketemu, oh walletnya ini nih yang punya ini, siapa nih pemilik wallet ini? Oh ternyata si A. Selesai teman-teman ya, gitu. Nah kalau di DeFi izinnya lebih sederhana, kita tuh bebas mau bikin berapa puluh wallet juga nggak ada masalah teman-teman ya. Nah tapi yang digunakan di Metaverse ini menariknya kita cukup satu, karena ini bukan network piramid, binary dan lain-lain, bukan teman-teman ya. Ini ada network baru juga di dunia, namanya metric system. Makanya kita hanya cukup satu akun ya untuk aktif memasarkan dan bantu tim, sederhana sih ya. Kita lakukan pemasaran, bangun tim reseller jalan, maka passive income kita jalan ya. Nah yang keempat, di dunia perbankan tidak bersifat global ya. Jadi kalau misalkan kita buka di Bank Indonesia lalu kita punya mata uang rupiah, tidak bisa langsung tiba-tiba berubah jadi mata uang luar negeri, khususnya yang jauh ya, misalkan peso nih. Nggak bisa tuh rupiah langsung ke peso, harus ke dolar dulu, dolar baru ke peso, dan lain-lain. Nah, kalau cryptocurrency itu bersifat global, teman-teman. Ya, dunia kripto itu. Karena kita bisa melakukan transaksi apapun yang ada di DeFi dengan menggunakan cryptocurrency yang sudah IDO, yang sudah ada di market global, ya, yang sudah liquid, seperti itu. Nah, yang terakhir, di dunia perbankan kurang fleksibel, ya. Sedangkan di DeFi itu sangat fleksibel. Ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Dunia DeFi itu algoritmanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan si bisnis atau sektor apapun juga. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke Metaverse-nya nih. Nah, Metaverse sendiri roadmap-nya itu adalah seperti ini ya. Kabar baiknya nih teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ada di roadmap awal ya. Di roadmap awal yaitu di program klasik ya. Jadi development klasik. Setelah ini nanti program royalty NFT itu adalah program pertama untuk ekosistem passive income-nya ya. Kalau di saat ini di program klasik ini adalah first marketing. Jadi bisnis pemasarannya. Oke. Nah, karena NFT belum launching, kita akan fokus di first marketing dulu. Nah, nanti ke depannya juga akan untuk IDO, Metaverse akan bikin koin sendiri juga ya. NFT platform, Metaverse dan lain-lain. Nah, Metaverse sendiri didirikan oleh Mr. Lado nih dari Rusia. Dan Metaverse ini adalah proyek keempatnya beliau. 3 proyek sebelumnya, Forces, itu adalah proyek pengembangan komunitasnya. Jadi beliau ngebentuk komunitasnya dulu nih, sebelum sampai saat ini di posisi final project, yaitu Metaverse adalah ekosistem cryptocurrency. Ya, ekosistem kripto. Akan dibangun semua ekosistem yang ada di luar sana, dibangun di komunitas ini juga. Ya, dengan yang sudah dibangun dari 3 proyek sebelumnya itu sekitar 2 jutaan user di seluruh dunia, teman-teman. Seperti itu. Oke, ya. Nah, nanti kita selain ingin buat koin sendiri ya, namanya nanti Force Coin untuk main koinnya, ya, juga NFT dan lain-lain segala macam. Nah, leader bisnis online teman-teman ya, leader bisnis online lain bisa bilang ini bisnis yang bagus lah, bisnis yang terbaik, bisnis yang jangka panjang ya. Kenyataannya nih, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua bisa garis bawahi, selama hasil member atau mitra bisnis masih terpusat ya, masih ada manajemennya atau yang pihak otorisasinya, maka potensi scam akan selalu ada ya, karena 100% dana dikelola platform ataupun perusahaan tersebut. Kalau masih ada proses WD ke mereka ataupun proses penarikan ke mereka, mau yang kalau yang nggak ada legalnya udah pasti ya itu 99% penipu ya. Nah kalau yang legal kan ini ada yang amanah, ada yang enggak. Nah balik lagi ke perusahaan tersebut ya. Tentu saja tidak semua penipu ya teman-teman ya. Tapi potensi mereka membawa kabur dana kita ya, itu akan selalu ada. Karena dananya dikendalikan 100% oleh mereka teman-teman. Dan saya adalah orang yang sudah capek trust sama yang seperti itu. Dan alhamdulillah ketemu Metaverse ini ternyata ada sebuah bisnis yang desentral ya, pakai stabil coin, modalnya kecil, hasilnya besar. Wah, dahsyat banget ini. Impian banget sih selama ini dicari-cari banget sama saya nih. Nah, bicara keamanan ya. Bagi hasil komunitas dilakukan oleh full smart contract yang ditanamkan di blockchain sehingga dipastikan anti gagal bayar, transparan, terhindar dari kecurangan karena tidak lagi dibutuhkan admin atau pihak otorisasi nih untuk membagikan hasil.
Seperti itu. Jadi di sini di bisnis Metaverse ini ya, jual beli kafling digital Metaverse ini tidak ada proses WD ataupun penarikan ke Metaverse-nya. Tidak ada teman-teman. Begitu ada orang yang beli kaflingnya, saat itu juga dana mereka yang beli kaflingnya langsung dibagikan ke full peserta gitu ya. Jadi nggak perlu lagi si pesertanya tuh ngambil ataupun proses penarikan ke Metaverse, langsung masuk ke walletnya dalam bentuk cryptocurrency. Nah, kita hanya perlu merupiahkannya saja gitu. Jadi udah tidak ada sangkut pautnya lagi sama Metaverse gitu ya. Berbeda halnya kalau misalkan kita masih bermain di sentral ya, walaupun misalkan kripto yang kita dapatkan itu adalah kripto liquid ya, misalnya kayak Bitcoin atau Coin ya, dulu ada juga kayak Ethereum dan lain-lain segala macam. Kalau yang belum masuk wallet atau belum masuk Indodex kita, belum masuk toko kripto kita ya, itu belum safety teman-teman, karena masih ada di platform mereka gitu ya. Kalau udah ada di wallet kita pribadi ya, wallet toko kripto kita pribadi, wallet kripto kita pribadi, itu udah aman banget, tinggal kita rupiahkan kapan saja, seperti itu. Ya, dan inilah adalah force marketing. Ya. Nah, perlu diketahui sesuai namanya adalah force marketing ya. Kita disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa di force marketing ini adalah bisnis pemasaran. Artinya, penghasilan pastinya dari teman-teman melakukan pemasaran dan juga tim reseller teman-teman yang teman-teman bangun melakukan pemasaran. Itu udah hasil pasti ya, nggak mungkin nggak dibayar di sini. Nah, itu yang menarik. Dan bicara menjual ya, menjual ini adalah manusia loh. Ini sebuah kata yang menarik yang saya temukan di internet. Menjual adalah manusia. Kenapa? Karena transaksi jual beli apapun selalu melibatkan manusia. Ya, makanya saya heran kalau dia itu orangnya pedagang tapi nggak mau jualan, nggak mau ngejual ke orang, itu bingung saya gitu ya. Padahal kan kita khususnya yang teman-teman di Islam ya, itu kalau nggak salah ya 90% pintu rezeki itu dari perdagangan gitu ya. Ibaratnya persentase terbesarnya ada di dunia perdagangan. Nah, ini kita ada di posisi bisnis pemasaran, transaksi jual beli. Kita beli aset digitalnya dulu, lalu kita jual, ya. Jadi kalau ada yang bilang bisnis rekrut juga sebenarnya kurang tepat ya. Karena di sini teman-teman bisa bergabung tanpa beli kaflingnya. Dan tentu saja ketika teman-teman bergabung tanpa beli kaflingnya, teman-teman yang ngajak teman-teman nggak dapat apa-apa, dan teman-teman pun ketika ngajak teman-teman lainnya ya nggak dapat apa-apa karena nggak ada yang diperjualbelikan di situ. Nah di sini setelah bergabung, kalau mereka beli kafling digitalnya barulah akan menghasilkan. Dan ini yang sangat masuk akal bahwa inilah adalah jual beli ya. Oke. Nah jual beli di sini itu nggak seribet di penjualan bisnis ataupun bisnis pemasaran fisik ya, yang harus ketemu orang langsung dan lain-lain ya. Ini tidak wajib teman-teman, tapi hal itu bisa dilakukan juga. Dan kita bisa lakukan juga secara digital marketing ya. Bahkan 90% ya dari tim saya, tim UFT bahkan ya khusus, itu rata-rata nggak ketemu langsung teman-teman ya, via online, bahkan nggak kenal awalnya ya. Karena ini kita bisnis murah kok, bisnis murah, aman, hasil besar ya. Ini bisnis impian semua orang sebenarnya ya. Nah kita coba sedikit perbandingan nih, pemasaran konvensional barang atau makanan nih, modalnya 600.000 ya. Kita bisa beli barang atau makanan 3 sampai 20 piece atau 20 porsi gitu ya. Kalau terjual semua, profitnya 10 sampai 20% ya, atau secara profit rupiahnya sekitar 60 sampai 120.000. Tapi kita harus repot packing, kalau nggak terjual juga bisa hilang atau basi. Kalau udah terjual semua, kita akan repot lagi nih untuk beli barangnya lagi. Jadi makanya jangan heran kalau orang buat usaha dengan modal di bawah 1 juta, sulit banget buat survive teman-teman untuk bisnis ataupun pemasaran konvensional. Ya, karena kalau udah habis harus beli lagi, ongkos, makan, dan lain-lain segala macam. Ya, kita coba bandingkan dengan pemasaran digital aset Metaverse nih, ya, modalnya 600.000 nih. Kita bisa beli 3 level kafling aset digital, profitnya 50 sampai 100%, ya. Per sekali jual itu udah profit 300 ribuan sampai 600 ribuan ya, sampai 100%. Ya. Tidak repot packing, jika belum terjual bisa dijual kapanpun. Nah, ini enaknya teman-teman nggak ada basinya. Nggak terjual bulan ini pun bulan depan masih bisa kejual. Dan ketika teman-teman bingung ya mau jual apa lagi ya, lagi BU nih, teman-teman nggak harus jual yang ada di rumah lagi. Sekali teman-teman beli aset Metaverse ini, teman-teman bisa jual kapan juga. Ya, setelah terjual semua, ya tidak perlu membeli barangnya kembali. Jadi di sini ada namanya sistem reaktivasi atau recycle atau repayment. Ya, jadi kita setelah penjualan terakhir,
kafling terakhir dalam satu paket tersebut, ada yang 6 kafling, ada yang 3 kafling, itu otomatis untuk dipakai membeli kembali teman-teman. Ya, membeli kembali kafling tersebut lagi. Jadi kosong lagi, kita beli sekali, modal sekali, kita bisa jual berkali-kali. Ya. Nah, sebenarnya yang dijual di Metaverse ini namanya adalah program klasik, yaitu metric system. Ada metric S3 atau metric S6, ya. Nah, metric S3 3 kafling dan metric S6 adalah 6 kafling. Nah, kalau kayak gini kadang-kadang orang susah nangkepnya. Jadi kita coba analogikan mudahnya seperti jual beli kafling digital ya, atau properti digital gitu ya. Nah, misalkan kayak gini gitu ya, yang ada di handphone ya. Jadi anggap aja kayak jual beli kafling digital gitu. Analogi mudahnya. Nah, kita coba sedikit perbandingan sama aset properti fisik dan juga aset properti digital Metaverse ya teman-teman ya. Nah, karena kebetulan saya pribadi di agensi properti fisik ya. Kantor saya di Depok. Jadi kalau bicara properti fisik itu bisa ini tuh kayak jatuhnya kayak flipper properti gitu. Di dunia properti ada investor properti sama flipper properti. Kalau investor properti itu orang yang mau beli properti untuk dijual lagi dalam jangka waktu panjang. Itu biasanya beli tanah atau beli rumah yang mau dijual 10 tahun lagi. Itu investor properti. Tapi ada juga namanya flipper properti yang membeli properti itu untuk langsung dijual lagi. Ya, jadi contoh beli rumah 300 juta, dia renov 3,5, dia jual 400, dapat profit 450 juta. Ya, tapi ingat resikonya. Kalau nggak terjual, rumahnya bisa hancur lagi, kita harus renov lagi sehingga harganya membengkak lagi, ya. Atau legalitasnya bermasalah, ya, yang harus kita ngurusnya, biaya membengkak lagi. Kalau sampai biayanya membengkak, harganya di atas pasar, malah nggak bisa kejual. Uang ngegantungnya sampai ratusan juta di sana. Gitu ya, kalau nggak kejual seperti itu. Dan kalau misalkan terlalu lama nggak kejual, rumahnya hancur lagi, harus bangun lagi. Nah, resikonya sangat besar di sana. Nah, kabar baiknya para flipper properti, apalagi kalau di sini ada ya, yang emang biasa jual beli properti ya. Nah, kita bisa mulai beralih ke jual beli properti via kafling digital Metaverse ini. Kenapa? Karena asetnya dalam bentuk digital, tidak akan rusak, tidak akan hilang, teman-teman. Gitu ya. Dan sekali dibeli, bisa dijual berkali-kali. Jadi konteksnya tuh kayak mirip kayak gini, misalkan kayak teman-teman ditawarin nih properti ya, mau nggak beli paket properti nih lagi murah nih dari bank misalkan ya. Cuman ini paketnya harus langsung dibeli 6 kafling gitu. Nah, 6 kafling ini bisa dibeli seharga $5 misalnya ya. Bisa dibeli seharga $5, langsung dapat 6 kafling. Dan Anda untuk mendapatkan profit, kalau misalkan di properti fisik harus upprice, harus naikkan harga, baru dapat selisih harga, ya, barulah kita bisa jual, dapat untung. Nah, menariknya di sini, kita beli $5, misalkan nih ya, yang kafling level 1 ya, kita nggak perlu naikin harga, karena si 6 kafling yang kita miliki bisa dijual secara retail, satuan, ya, satuan sama-sama $5 juga, gitu ya. Nah, kalau terjual 6-6-nya, ya, berarti kan $5 kali 6. Kita dapat omset $30. Nah, yang masuk ke kita itu 3 dari 6 kafling. Gitu, ya. Atau setara 50% dari omset. Ya, kita jual total $30, omset kita hasil bersih $15. Seperti itu. Dan setelah terjual semua, kita punya kafling digital kosong lagi. Dan hal ini hanya bisa memungkinkan di dunia digital. Gitu ya. Yang otomatis ada lagi terus seperti itu. Ya. Nah, cara kerjanya mudah teman-teman ya. Caranya kerjanya mudah. Kita tuh cuman cukup bergabung di komunitas ya. Nanti cara detailnya tinggal tanya ke pengundang yang terdekat ya. Sebenarnya cuman buat wallet ya, terus diisi modal, lalu daftar, lalu beli kaflingnya. Sederhana sih gitu dong ya. Kita bergabung di komunitas, lalu kita beli nih paket S6 ya, itu 6 kafling digital, modal 1 kali ya. Kita bisa jual berkali-kali. Atau beli juga paket yang sudah S3 nih ya, sudah tipe S3. Kita modal sekali juga, jual berkali-kali gitu ya. Jadi kalau yang paket S6 ini nih, dari 6 kafling, 3 dari dari 6 kafling ya total ya, sorry ini kurang 1 ya. Jadi itu 2, di bawahnya 4 ya teman-teman ya. Jadi ada 6 kafling, itu dari 3 dari 6 kafling itu hasil untuk kita teman-teman ya, 100%. Jadi posisi menghasilkannya itu di closing ke 3, 4, 5. Ya, kalau di paket S3 itu closing ke 1, ke 2 udah hasil. Ya. Oke, ini harusnya 2 baris satunya, ini harusnya ada 1 lagi ya teman-teman. Sorry, tadi agak buru-buru sih ya.
Oke, biar lebih menarik nih malam hari ini ya. Nah, bicara kafling digital, ada yang masih bertanya siapa peminatnya ya. Ini banyak banget teman-teman. Dan bisa dibilang Metaverse ini adalah satu-satunya bisnis online yang punya pasar korban scam, teman-teman. Ya, jadi mereka-mereka yang bosan di ataupun kesel ataupun misalkan udah apa namanya udah nggak trust lagi sama dunia sentral misalkan ya. Nah, mereka bisa coba di sini. Kenapa? Karena di sini sudah tidak terpaku lagi sama suatu platform ataupun perusahaan lagi, teman-teman. Ya, semua bagi hasil sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem ya. Nah, peminatnya juga orang-orang yang punya modal kecil pengen hasil besar ya, yang pengen cari orang tadi korban scam, lihat deh. Kalau korban scam menurut teman-teman sekalian Bapak Ibu semua di sini adalah banyak di Indonesia ini, berarti pasarnya besar. Lalu orang-orang yang modal kecil pengen hasil besar ya. Ini pasarnya banyak banget juga ya. Terus yang orang-orang yang mau passive income juga di ekosistem selanjutnya kita ada juga ya. Di mana syaratnya membeli dari ekosistem saat ini. Nah, yang keempat, ketika kita memiliki force marketing, aset digital metaverse program klasik, itu adalah gerbang utama juga untuk menuju program passive income-nya, yaitu royalty NFT ke depannya. Dan juga ekosistem-ekosistem selanjutnya. Jadi ekosistem yang dibentuk Mr. Lado ini di sini, itu saling terhubung teman-teman. Sehingga akan tetap menarik dan ada transaksi dari seluruh ekosistem yang ada. Ya. Yang kedua, apa fungsi dan kegunaan aset ini gitu ya. Sederhananya kita tuh kayak beli aset diskonan aja ya, diskonan 6 kafling atau 3 kafling. Ya, kita modalnya $5, kita nggak perlu upping price, kita jual aja dengan harga yang sama ya. Tapi kita bisa dapat profit dari situ. Kenapa? Karena dari total 6 kafling, 3 dari 6 kafling hasil untuk kita. Kita modal $5, hasil 300%. Ya. Yang S3 kita cuma jual 3 kafling, bahkan ya kita profitnya bisa dibilang 70% lebih ya. Karena jual pertama hasil buat kita teman-teman, langsung balik modal. Jual kedua hasil buat kita, udah 200% tuh ya. Hasil ketiga untuk beli kaflingnya lagi. Jadi profit bersihnya sekitar 70%-an malah ya dari seluruh penjualan situ. Dan menariknya setelah itu kita punya kafling lagi, siap dijual lagi ya. Nah, yang terakhir nih, sorry ini apakah akan laku ya gitu ya. Apakah akan laku? Nah, ini balik lagi ke mindset teman-teman. Kalau menurut teman-teman modal $5 ya atau sekitar 100 ribuan lah sama Vigas itu akan mudah dijual, silahkan teman-teman coba. Karena nggak ada yang tahu kalau nggak dicoba. Ya, kabar baiknya kami di sini apa Metaverse ini baru sekitar kurang lebih 4 bulanan ya, gitu ya. Kami sendiri di UFT sudah membuktikan dari modal 3 levelnya sekitar 600 ribuan ya, itu sudah bisa menghasilkan 300 jutaan. Nah, tinggal ke teman-teman nih, mau ikut buktiin apa enggak, karena perhitungannya nanti bisa dihitung kok. Oke? Nah, jadi pertanyaan selanjutnya tentu saja bagaimana cara menghasilkannya dari jual beli aset digital Metaverse ini, ya. Nah, nanti kaflingnya ini itu ada level-levelnya teman-teman ya, kafling level 1, level 2, level 3 gitu ya. Kalau dalam dunia properti kan ada rumah subsidi, ada rumah komersil ya, ada rumah real estate gitu ya, atau townhouse ya, rumah mewah gitu ya. Nah, ini ada total 12 level nih. Per levelnya itu naik 2 kali lipat harganya. Jadi dari $5, kafling level berikutnya itu jadi $10 ya. Di level berikutnya jadi $20, seterusnya sampai total 12 level ya. Nah, di 12 level itu $10.000. Nah, menariknya kita bisa mulai dari level 1 aja. Ya, modal $5 untuk bisa dapatkan semua kaflingnya bahkan. Ya, kalau mau percepatan kami rekomendasikan 5 level atau setidaknya 3 level, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dibilang di dunia properti ada namanya capital gain juga ya, kenaikan harga dari beli gitu ya. Nah, di sini bisa dibilang capital gain-nya jauh lebih jelas. Kenapa? Karena sebelum NFT launching harganya ini masih harga pre-start 50% diskon. Artinya saat ini saja sudah bisa profit 100% di posisi menghasilkan. Nanti ketika NFT launching teman-teman profitnya 200% karena harga semua 2 kali lipat lebih mahal di harga normal nanti. Kita punya contoh misalkan level 5 nih $80 ya. Kita bisa jual $160. Atau level 9 nih $1.280 ya. Kita bisa jual $2.560. Dahsyat teman-teman ya. Ini dunia percuanan yang pasti ya teman-teman ya. Karena kita nggak lagi peduli ataupun nggak lagi terpaku sama harga Bitcoin yang turun banget atau naik banget, udah nggak peduli lagi teman-teman, karena kita bermain di stabil coin di sini, senilai dolar.
Oke. Nah, di sini adalah konsep kami teman-teman ya di UFT The Power of Six, cara mengubah modal ratusan ribu menjadi ratusan juta dalam waktu singkat nih ya. Jadi sebenarnya sederhana. Kita tuh cuman masarin ke 6 orang dengan modal yang sama yang kita ambil ya. Lalu duplikasi 6. Udah gitu ya. Jadi kita masarin 6 nih. Hitungan ini kami hitung dengan kondisi teman-teman ikut misalkan taruhlah di 3 level ya 600 ribuan, lalu teman-teman jual ke 6 orang nih, target suksesnya nih ya. Target kan misalkan 1 bulan jual ke 6 orang, sama-sama jual 600 ribu. Kira-kira bisa apa enggak, teman-teman silahkan tentukan. Kalau misalkan kayaknya bisa lah, masa jual 600 ribu ke 6 orang dalam 1 bulan, gua nggak bisa sih buat dapat hasil ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Nah kalau bisa perjuangkan teman-teman. Targetin diri kita sendiri 1 bulan, tim kita juga 1 bulan gitu ya. Kalau mau yang lebih murah lagi ya level 1 itu modalnya $5, 100 ribuan. Dan ini kita coba hitung di modal yang paling kecil ya teman-teman ya. Nah, pola pengisian kaflingnya sendiri adalah seperti ini teman-teman ya. Ada paket S3 dan S6 yang tadi saya bicarakan. Nah, di paket S6 itu di closing ke 3, 4, 5 ya, atau 3 dari 4 kafling di baris kedua adalah posisi hasil buat kita. Kalau di S3 itu closing pertama, closing kedua hasil buat kita. Ya, closing ketiga itu untuk membeli kembali, dan di S6 closing terakhir juga untuk membeli kembali kaflingnya. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan mulai ilustrasikan dengan modal terkecil nih. Modalnya $5. Ini level 1, teman-teman ya. Ya, kurang lebih 100 ribuan lah sama Vigas ya. Kalau modal tokennya aja, dainya aja cuma $5 ya, 5 dai. Nah, Vigasnya kita acuhkan dulu ya, karena itu nggak terlalu besar. Taruhlah modalnya $5, teman-teman. Level 1 kita punya kafling digital level 1 untuk S6 ya. 6 kafling nih. Jadi level 1, level 2 itu adalah paket S6, level 3-nya itu paket S3. Per kelipatan 3 itu paket S3, teman-teman. Seperti itu. Ya, nah kita lakukan pemasaran orang ke satu nih, si A nih. Ini masih posisi memberi ke crossline atau upline, teman-teman. Belum ada hasil di sini. Ya. Lalu kita melakukan pemasaran ke orang kedua, ke si B, ini posisi memberi juga nih ke crossline atau open upline. Jadi 2 closing yang pertama kita ini belum ada hasil, ya. Belum ada hasil, teman-teman. Loh kok gitu sih, kan ini bisnis pemasaran saya udah berhasil jual, masa saya nggak dapat apa-apa. Nah, kita nanti coba perbandingkan teman-teman ya, karena ini kita di dunia desentral, gimana caranya sebuah program ini bagi hasil ini berjalan terus-menerus. Nah, hal inilah yang dilakukan ya teman-teman ya, karena ketika teman-teman langsung dapat hasil dari closing pertama, teman-teman jualan 3 barang, belum tentu balik modal teman-teman. Bukan belum tentu lagi ya, jarang biasanya ya. Nah, biasanya kalau kita dapat komisi nih, komisi penjualan normal nih, paling 5-10%. Kalau 10% kita butuh 10 barang terjual, baru balik modal. Kalau 5%, kita butuh 20 barang, baru bisa BEP. Nah, menariknya di sini closing ketiga, kita sudah balik modal teman-teman. Modal $5 sudah masuk lagi ke wallet kita $5. Jadi di sini kita posisi sudah BEP, ya break even point, sudah balik modal. Closing keempat kita dapat juga $5, tapi ini masuk ke sistem auto upgrade nih. Ya, jadi kita bahkan bisa memiliki level 12 nanti setelah target 6 closing ini tercapai, lalu tim kita melakukan hal yang sama, bisa saja 1 bulan nggak kita kerjain pun ya ke depannya, kita buka-buka udah di level yang berapa gitu ya, kalau tim kita bergerak. Ya, jadi pastikan teman-teman setelah tercapai targetnya bantu timnya, gitu. Setidaknya sampai anak cucu gitu loh. Nanti tinggal estafet selanjutnya ya. Nah, closing kelima, masa sih kita modal 100 ribu ya jual ke 6 orang modal 100 ribuan juga nggak bisa gitu ya. Nah, kalau teman-teman bilang nggak bisa sih kayaknya kelewatan gitu ya. Tinggal kita mau jalan aja sih sebenarnya ya. Nah, pemasaran orang kelima nih $5 juga, ini masuk ke auto upgrade ya. Sistem auto upgrade. Jadi di closing keempat kelima, kalau udah sampai closing kelima, kita sudah memiliki kafling level 2 secara free, teman-teman. Kebuka tuh. Ya, $10 itu untuk buka level berikutnya. Dan closing ke-6 untuk reaktivasi. Jadi setelah reaktivasi akan kita punya level 1 lagi kosong lagi nih. Ya, kita siap nampung dolar lagi. Gitu. Nah, posisi sekarang dari closingan pribadi kita punya hasil $15. Tapi yang masuk ke dompet itu hanya $5 karena $10 dipakai untuk pembelian kafling level kedua. Ya, karena di sini kondisinya level 2-nya belum dibuka ya. Oke. Nah, kini Anda sudah memiliki 2 aset digital matrix system nih, level 1 dan 2, yang siap dipasarkan kembali, baik penjual hanya level 1 saja, atau langsung keduanya. Dan berikut adalah ilustrasi kekuatan duplikasi 6 setelah Anda berhasil memasarkan ke 6 orang.
Ilustrasi ini bahkan dibuat jika Anda tidak memasarkan lagi setelahnya, ya, tidak merekrut dan memasarkan lagi setelahnya, namun duplikasi 6-nya berjalan, gitu ya. Kita punya target closing ke 6 orang dalam 1 bulan, tim kita juga sama, masing-masing targetin 1 bulan. Ya, dan ketika duplikasi 1 berhasil saja, kita udah mendapatkan hasil baru yaitu $25. $15 dari level 1 karena sudah full ya, sudah tidak ada kebutuhan auto upgrade lagi. Di level kedua kita dapat 100%, $10 karena 200%-nya untuk upgrade ke level ketiga. Begitu seterusnya teman-teman, sampai kita memiliki semua 12 level aset digital Metaverse di program klasik, seperti itu. Ya. Nah, kalau gambarannya kayak gini teman-teman ya. Ini potensi income-nya ya. Kita mulai dari pemasaran pribadi ya. Kalau kita ini hitung per bulan ya, berarti ini bulan pertama kita hasil $5 ya. Bulan kedua di bulan kedua itu udah kerja tim kita. Jadi kita taruhlah udah nggak masarin lagi misalkan ya. Jadi di sini duplikasi ke 1 ini ring 1 Anda memasarkan ke 6 orang juga dengan modal yang sama ya. Ini di level 1 ya teman-teman ya. Kita hasil $30. Di bulan ketiga itu bisa $115, di bulan keempat $280, di bulan kelima ya duplikasi keempat di bulan kelima itu sudah total hasil ya $605, jadi ditambahin sama yang sebelumnya. Di duplikasi kelima di bulan keenam ini sudah hasil $1.410, duplikasi keenam di bulan ketujuh ini bisa dapat $2.855 ya. Di bulan ke-8 atau duplikasi ke-7 sudah $5.580. Duplikasi ke-8 di bulan ke-9 ya, ini udah $12.000 teman-teman ya. Udah 100 jutaan nih di duplikasi 8 nih ya. Nah, duplikasi 9 sudah $23.000 nih di bulan ke-10 ya. Di bulan ke-11, duplikasi ke-10 kita sudah hasil $45.000-an. Dan di terakhir di finalnya nih teman-teman ya, di duplikasi ke-11 kita sudah memiliki 12 level coupling. Maka kita menghasilkan total $118.000 teman-teman. Ya, ingat dengan modal berapa? Modal $5 loh ini. Ya, ini modalnya adalah $5. Oke, sorry. Sebentar. Oke, nah kita perjelas lagi ya di duplikasi ke-11 nih. Jadi ketika duplikasi ke-11 ini terjadi ya, ini semuanya teman-teman modal $5, terus jual ke 6 orang modal $5. Resikonya kan berarti kan $5 tuh ya. Lalu mereka targetkan masing-masing juga jual ke 6 orang $5, udah gitu doang sebenarnya. Sesimpel itu ya. Nah, kalau ini sampai terjadi duplikasi sampai ke 11 ya, maka kita bisa hasilkan sampai 1,7 miliar teman-teman ya. Ini nggak main-main, emang benar hitungannya kayak gitu. Itu saya hitung sendiri teman-teman. Kami hitung sendiri dengan Excel ya, dan itu gila sih. Memang pasti kejadian kayak gini kalau terjadi pasarkan 6, duplikasi 6 ya. $118.000 nih teman-teman ya, 1,7 M dahsyat. Wah, nah itu yang lagi kita capai di teman-teman kita. Target kita ini di sini semua ya, bismillah mudah-mudahan tercapai 1 M di bawah 1 tahun ya. Nah, nggak usah sampai 1 M dulu deh Pak Ivan, ratusan juta dulu nih, dengan modal 100.000 bisa capai kapan? Ya, 9 bulan Anda bisa capai teman-teman ya dalam untuk mencapai ratusan juta. Kalau misalkan ditargetkan 1 bulan, mau lebih cepat lagi 9 minggu, targetin 1 minggu teman-teman. Ya, karena di duplikasi ke-8 tadi ya hasilnya sudah $12.000-an ya, atau sekitar 170 jutaan deh. Seperti itu. Oke. Ya, nah kabar baiknya nanti setelah ini akan ada ekosistem passive income-nya nih ya, yaitu royalty NFT, di mana kita bisa menjadi pemegang saham ya di situ ya, mendapatkan royalty NFT level 1 sampai level 7 ya, sehingga kita bisa dapat bagi hasil dari seluruh pembelian di program royalty NFT itu dimanapun juga, dan walaupun itu bukan tim kita lagi ya, karena di sini jatuhnya memang posisi untuk ekosistem passive income ya. Ini yang akan launching, dan semua syarat untuk masuk royalty NFT minimal beli 5 level program klasik. Artinya kita yang jual beli coupling digital program klasik ini juga akan lebih laku lagi nanti. Walaupun harganya naik, tapi orang-orang akan beli bukan cuma buat jual beli couplingnya aja, tapi akan beli juga untuk ikut program ini. Ya, program passive income ini. Oke. Nah, semua ini bisa Anda dapatkan hanya dengan modal 1 kali aja ya, $5 plus fee gas, kurang lebih sekitar 100 ribuan ya. Ubah caranya dengan daftar belajar action evaluasi sukses. Karena ini adalah hal baru di dunia network, yaitu adalah metric system, bukan piramid, bukan binary, bukan matahari, teman-teman. Dan ini juga adalah sebuah terobosan baru dalam dunia bisnis pemasaran,
yaitu komisi bisa sampai 100%, dan juga adalah sebuah hal baru dalam dunia bisnis kaveling ataupun digital ya, ataupun properti teman-teman, di mana udah mulai beralih ke properti digital atau kaveling digital gitu ya. Jadi kalau nggak sambil praktek rasanya akan susah untuk bisa paham ya. Jadi kita lakukan daftar, belajar, action, evaluasi, sukses. Ya, kalau mau melakukan percepatan juga ya silakan aja ya, buat yang punya modal lebih besar, teman-teman bisa langsung beli 5 level coupling sekaligus ya. Itu harganya sekitar 2,5 atau 2,6 jutaan ya. Nah, dengan hal itu, dengan melakukan percepatan 5 level langsung ya, teman-teman closing satu aja langsung berasa, langsung jutaan rupiah. Seperti itu. Oke. Nanti ke depannya ya, mulai langsung 300 sampai jutaan rupiah terus sekali closing doang. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya teman-teman ya. Anda menunggu langsung tertinggal karena bisa jadi ketika Anda nunda 1 hari nih karena cuma uang 100 ribuan ataupun 600 ribuan ya, bisa jadi besok orang yang potensial bisa sudah bergabung dengan orang lain. Karena bisnis network ini ataupun bisnis pemasaran yang berbasis network ya teman-teman ya, itu mirip kayak bangun perusahaan. Kita nggak jago masarin, ketemu satu orang yang jago masarin di tim kita, masalah kita selesai. Kita nggak jago komunikasi, ada yang jago komunikasi di tim kita, masalah selesai. Dan juga kita nggak jago bahan materi promosi, kita punya satu orang yang jago bahan promosi, selesai masalah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita perbanyak tim teman-teman. Kita kayak di sini tuh kayak bangun tim reseller. Jadi kita itu jual ke pebisnis juga, bukan ke pembeli doang teman-teman. Untuk saat ini ya, karena NFT masih belum launching. Seperti itu. Oke? Segera hubungi pemberi informasi ini kepada Anda, karena kesuksesan itu dimulai ya, bukan direnungkan, apalagi diam-diam doang ya. Modal ratusan ribu tidak akan bisa membuat miskin siapapun juga, tapi kalau ini bisa membuat Anda menjadi kaya raya, maka ini layak untuk diperjuangkan. Dan